Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera semua. Pagi ini pagi yang cerah ya, tidak hujan. Kita akan mendengarkan topik yang sangat menarik ya dalam rangkaian Kapita Selekta bagi mahasiswa PPKU mata kuliah biologi ya. Nah, dalam mata kuliah biologi minggu ke-14 kita isi dengan wawasan dari para alumni yang merupakan lulusan biologi merambah pada pekerjaan-pekerjaan yang mereka minat. Jadi tujuannya adalah membuka wawasan kalian kalau belajar baik itu ilmu yang berhubungan dengan tumbuhan maupun dengan hewan ataupun dengan mikroba. Jadi tidak terbatas pada mahasiswa biologi bahwa begini loh mereka bisa berkiprah di dunia pekerjaan. Bukan berarti menjadi pegawai saja, tapi juga membuka usaha sendiri. Ya, generasi muda sekarang diharapkan mempunyai kreativitas dan inovasi. Nah, ini kita dengarkan para alumni bagaimana mereka merambah, mencari pekerjaan, membuka usaha sendiri. Yang pertama kita akan mendengarkan pada sesi yang pagi ini yang akan saya moderatori. Kalau kalian belum kenal, saya Anya ini dari dosen biologi divisinya mikrobiologi. Ya, Ibu kita akan bertemu dengan Ibu Ida Widaningsi. Ya, Ibu Ida Widaningsi ini nanti akan memaparkan tentang peluang dan tantangan usaha tanaman hias. Jadi beliau bergerak di tanaman hias. Ya. Nah, beliau pekerjaannya kalau saya bacakan CV-nya itu adalah R&D PT Purwasari Nusantara bagian tissue culture pada tahun 1989 sampai 1993. Kemudian sekarang dari 1997 adalah General Manager PT Bina Usaha Flora. Beliau banyak sekali melakukan uji banding, studi banding ke luar negeri, ada ke Kolombia, ada ke Holland, ada ke Kuala Lumpur, ada ke Cina, ada ke Singapura, ada ke Thailand, dan ada ke Vietnam yang dilakukan dari tahun 1995 sampai 2017. Jadi dunianya sangat luas ya pengetahuan beliau dan bagaimana beliau mengurus PT-nya sendiri. Nah, untuk mengikuti mata kuliah ini, kalian akan dapat kesempatan untuk bertanya. Nah, bertanyanya itu boleh kalian raise hand. Jadi kalau kalian mau berbicara sendiri, kalian harus raise hand. Nanti panitia akan menyalakan mikrofonnya. Atau kalau kalian mau tidak lewat mikrofon, nanti ada chat. Ya, ruang chat. Kalian bisa menulis pertanyaan di chat dan disebutkan namanya ya, namanya dan kelompoknya. Nah, kemudian di akhir sesi ini 10 menit terakhir akan ada kuis yang akan di-share di layar ini di mana kalian nanti harus men-scan barcode. Nanti saya ulang ya, men-scan barcode-nya. Kemudian menuliskan scan barcode-nya dan namanya itu diisi dengan nomor HP. Jadi bukan diisi dengan nama. Ya, jadi nama diisi dengan nomor HP. Tujuannya apa? Tujuannya adalah 3 pemenang. Akan ada 3 pemenang. 3 jawaban terbaik menjadi pemenang dan akan mendapatkan hadiah berupa e-money sebesar 200.000, 150.000 dan 100.000. Nah, sangat menarik kan? Jadi ikuti sampai akhir paparan dari Ibu Ida ini untuk selain menambah wawasan, itu ada hadiah menarik yang bisa kalian raih di akhir sesi ini. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan dengarkan paparan dari Ibu Ida Ningsi tentang bagaimana beliau berusaha mendapatkan atau membuat perusahaannya sendiri berupa Bina Usaha Flora. Ya, oke, silakan Bu Ida, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih kepada
Ibu Anya, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Bapak Ibu dosen dari alumni saya Departemen Biologi, juga adik-adik angkatan 59 IPB University yang saya banggakan. Saya di sini akan berbagi pengalaman saja selama 30 tahun di PT Bina Usaha Flora, mulai dari sejak pendirian perusahaan, sejak membuka lahan sampai sekarang ini sudah 30 tahun. Jadi sebenarnya lebih ke sharing informasi, karena untuk tanaman hias ini sebenarnya sangat luas sekali. Jadi nanti di paparan saya ini saya tidak membahas seluruh dunia tanaman hias, tapi apa yang saya geluti selama bekerja di perusahaan ini. Next. Ibu Ucu, silahkan. Nah, kalian sudah tahu kalau dunia hortikultura ini ada beberapa bagian, diantaranya adalah dunia tanaman hias masuk ke dalam florikultura, kemudian tanaman sayuran, tanaman obat atau herbal atau biofarmaka, juga tanaman buah. Yang akan saya sampaikan di sini nanti florikultura, tapi juga hanya beberapa bagian, tidak keseluruhan dunia florikultura saya sampaikan. Lanjut. Yang disebut produk florikultura adalah produk yang memiliki nilai keindahan. Jadi secara morfologi bernilai estetika atau bahkan eksotik. Kemudian ada juga yang bagian dari produk hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Jadi kalau dibilang tanaman hias, yang kita jual adalah keindahan, sehingga nanti di dalam proses produksinya benar-benar harus diperhatikan bahwa hasil dari produk tersebut adalah indah, bukan hanya tumbuh. Next. Ini adalah kelompok besar dari produk florikultura. Ada tanaman landscape. Di sini tanaman landscape juga ada termasuk di dalamnya pohon-pohon pohon tanaman hias maksudnya. Kemudian ada tanaman pot. Tanaman pot adalah tanaman yang ditanam di dalam wadah. Kemudian di dalamnya juga ada tanaman landscape yang sifatnya tahunan atau nama lainnya perennial. Artinya tanaman tahunan adalah dalam siklus hidupnya adalah bisa tumbuh beberapa siklus. Misalnya tumbuh, kemudian berbunga, berbuah, kemudian akan diulang lagi, berbunga, berbuah, dan terusnya. Sebaliknya dengan tanaman semusim atau nama lainnya annual, siklus hidupnya adalah satu kali tumbuh, berbunga, kalaupun ada berbuah atau tidak, tapi setelah itu mati. Nah, ini yang paling banyak kami produksi di Cipanas adalah tanaman hias semusim. Pengetahuan tentang tanaman semusim ini sangat penting karena banyak yang tidak tahu apa itu tanaman semusim, sehingga mereka mengambil kesimpulan jangan beli tanaman dari Cipanas karena pasti mati, akan mati, tidak tahan. Padahal memang sifat tanaman semusim adalah satu siklus, setelah itu mati. Apapun perlakuan yang dikasih terhadap tanaman semusim pasti akan mati. Sehingga pengetahuan ini yang harus disampaikan untuk para pelaku landscape terutama, bahwa tanaman semusim ini siklus hidupnya hanya semusim. Adapun umur dari semusim tersebut tergantung dari jenis, ada yang 1 bulan, 2 bulan, atau malah ada yang bertahan di atas 6 bulan. Tapi berbeda dengan tahunan, mereka akan hidup bertahun-tahun, namun ada fase tertentu di mana mereka akan vegetatif dulu, kemudian generatif, dan seterusnya. Jadi tanamannya tidak akan mati dengan catatan
ketat dengan semua perlakuan untuk pemeliharaannya. Bukan berarti tanaman-tanaman tidak mati, kalau tidak disiram-siram juga tetap akan mati walaupun sifatnya tahunan. Kemudian juga ada tanaman hias air. Nah, kelompok ini kami tidak gelutin, tapi cukup tahu aja tanaman hias air tentunya tanaman yang tumbuh di air. Dalam hal ini yang paling banyak adalah misalnya contohnya teratai. Kemudian bagian dari ornamental juga bisa dilakukan untuk hiasan-hiasan, misalnya bagian dari biji, kemudian bagian dari bunga, yang kemudian dikeringkan dan dibuat sebagai rangkaian kering. Ada juga kelompok bunga potong. Bunga potong artinya bunga yang untuk pemakaiannya harus dipotong dari pohonnya, dari tangkainya. Jadi untuk bunga potong ini ada beberapa, ada yang sifatnya seperti tadi tahunan, seperti misalnya mawar, sekali potong, kemudian dia akan tumbuh lagi terus bertahun-tahun, kita akan pelihara dan akan panen berkali-kali. Tapi yang sifatnya semusim, bunga potong ini, misalnya contoh krisan, sekali potong tanamannya juga harus dicabut, dibuang. Kita akan ganti lagi, jadi hanya 1 kali. Kemudian juga ada kelompok daun potong. Kalau adik-adik lihat di rangkaian tidak pernah hanya ada bunga saja. Pasti ada daun, kemudian ada bunga. Ada juga yang namanya filler, pengisi, yaitu bunga-bunga yang kecil. Nah, daun potong ini sifatnya tahunan. Jadi kita bisa produksi dengan panen terus-menerus, tentunya dengan batas waktu tertentu, karena semakin lama kualitas dari produk tersebut akan menurun. Nah, kemudian juga ada umbi dan material tanaman lainnya. Misalnya ini ada juga bisnis tanaman umbi, misalnya umbi gladiol, ada umbi dahlia. Nah, yang saya akan lebih banyak ceritakan tentang produk florikulturis ini yang kami gelutin di perusahaan kami adalah lebih ke tanaman landscape dan tanaman pot. Ya, silahkan Bu Cu. Terus tanaman hias ini fungsinya selain untuk keindahan, sumber oksigen, juga ada penyerap polutan. Nah, kelompok tadi udah saya singgung sebagian, ada daun potong, bunga potong, tanaman hias pot, ada tanaman hias landscape, dan ada tanaman lainnya. Next, untuk berikutnya lebih banyak slide-slide tentang bunga tersebut. Lanjut. Nah, ini bunga potong. Biasanya bunga potong ini dipanen untuk dibuat rangkaian. Kemudian untuk bunga potong ini budidayanya ada yang bisa dilakukan di luar, artinya outdoor tanpa rumah naungan. Ada juga yang harus di dalam rumah plastik. Nah, kebanyakan untuk bunga potong ini ditanam di dataran tinggi. Namun ada beberapa juga yang bisa ditanam di dataran rendah. Ini contoh bunga matahari. Lanjut. Ini contoh krisan. Untuk berikutnya slide mungkin bisa lebih cepat aja Bu Ucu, mohon maaf. Ini paling banyak, paling populer untuk jenis potong adalah krisan. Lanjut. Ini bunga potong yang sudah ada sejak lama. Ada gladiol, sedap malam, dan ini adalah tinia. Lanjut. Bunga matahari, lanjut. Ini adalah celosia. Celosia bisa ditanam di luar greenhouse, artinya bisa di lahan di lahan terbuka seperti halnya padi atau sayuran. Lanjut. Ini adalah
bunga potong Snapdragon. Snapdragon harus ditanam di dalam greenhouse. Lanjut. Ini contoh-contoh tanaman pengisi rangkaian yang tadi saya ceritakan. Jadi dalam sebuah rangkaian itu terdiri dari bunga potong yang tadi disebutkan, kemudian juga ada daun potong, dan juga ada tanaman pengisi. Tanaman pengisi ini sifatnya untuk menambah, untuk memadatkan rangkaian, sehingga sifat bunganya biasanya berbunga kecil-kecil. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh daun potong, produksinya di dataran rendah. Ini diproduksi di sekitar Tapos, Bogor. Lanjut. Tanaman hias yang kedua adalah tanaman hias pot. Disebut tanaman hias pot karena memang ditanamnya di dalam wadah. Sebenarnya tidak harus di dalam pot, bisa juga wadah-wadah lain yang terbuat dari entah plastik, gerabah, atau dari sekarang ada bahan geotekstil. Jadi bisa dari bahan apapun. Sifatnya juga bisa tanaman pot biasa yang ditaruh tanpa gantungan, atau juga istilahnya ada pot gantung. Kemudian juga bentuk dan ukuran juga pot bisa banyak variasi, juga warna-warni, sangat banyak pilihan. Juga tanaman hiasnya pun ada tanaman hias yang berbunga, ada juga tanaman hias yang berdaun indah. Setelah ini ada bisa contoh-contoh tanaman hias di dalam pot. Slide-nya bisa dipercepat. Next. Contoh-contoh tanaman hias pot. Banyak sekali. Sini ada tanamannya, ada marigold, ada hippoestes, ada zinnia, ada dianthus, dan lain-lain. Ini ada ditanam di pot sekitar ukuran 15 cm. Jadi pot itu nanti ada beberapa ukuran, ada beberapa jenis. Nah, yang paling banyak, paling umum ini adalah pot ukuran 15 cm. Nah, pengetahuan untuk pot berapa senti itu adalah dari diameter permukaan atas. Lanjut, ini krisan. Ya. Ini masih aneka tanaman hias pot, berbagai begonia, sunflower, ada torenia, ada salvia. Jenis tanaman hias itu sangat banyak, ratusan jenis, yang mungkin di luar sana juga bisa ribuan jenis. Yang kami produksi sekitar 200 jenis. Ini adalah poinsettia atau kastuba. Paling banyak kastuba dipakai untuk event Natal. Ada juga yang bilang kastuba ini adalah Christmas tree. Lanjut. Nah, ini tanaman hias gantung. Nah, fungsinya jadi kita bisa menempatkan tanaman pot gantung ini di tempat-tempat yang ada gantungannya, sehingga kalaupun kita tidak mempunyai lahan untuk menanam bunga, kita bisa manfaatkan tempat-tempat dimanapun, yang penting bisa dipakai untuk gantung. Misalnya teras rumah. Lanjut. Sama, masih pot gantung, tapi ini bahan potnya berasal dari terpal.
bukan dari pot plastik. Lanjut. Ini masih pot gantung juga, cuma berbeda ukuran panjang kali lebarnya, tergantung dari jenis tanaman. Ini sekitar 50 cm. Kalau tadi biasanya untuk pot gantung itu pakai pot 20 cm. Nah, tanaman hias ini ada dua kelompok besar, berdaun indah dan berbunga indah. Kalau untuk berdaun indah ini sebenarnya yang ditonjolkan adalah keindahan bentuk atau warna daun. Kemudian biasanya tidak berbunga dan sifat tumbuhnya tahunan atau perennial. Nah, untuk pembibitan, untuk perbanyakannya lebih banyak memakai vegetatif atau stek, ada juga pemisahan anakan atau kultur jaringan. Nah, untuk para konsumen yang berada di dataran rendah atau konsumen rumahan, tanaman hias berdaun indah ini yang paling banyak diminati karena sifatnya yang tahunan. Karena kebanyakan orang-orang sekali beli nggak mau ganti atau tidak mau terlalu sering ganti. Namun untuk taman, karena yang ditonjolkan adalah warna, pemakaian tanaman hias berdaun ini lebih sedikit dibanding yang tanaman berbunga. Next. Ini contoh tanaman pot gantung. Kalau yang tadi sebelumnya berbunga-bunga, kalau ini adalah tanaman hias yang berdaun indah. Bisa dilihat, walaupun tidak berbunga yang sebelah kanan, tapi coraknya ada bercak putih, merah, jadi tetap kelihatan indah tanpa bunga pun. Ya, lanjut. Masih pot berdaun indah. Tanaman ini namanya piplan. Nah, paling banyak diminati karena sifat tumbuhnya yang mudah, sehingga pada saat konsumen beli mereka bisa perbanyak sendiri atau tanam sendiri nanti dari bibit-bibit yang dibuat sendiri. Lanjut. Berdaun indah, namun ini potnya bukan di pot gantung. Kemudian kami tanam di pot yang ukurannya lebih besar, ini sekitar 30, ada juga 40 cm, sehingga kelihatan bagus rimbun, dan kalaupun ada yang mau dekor itu sangat mengirit karena dengan postur yang besar, untuk 1 meter persegi aja kita cukup menyimpan 2 pot plant ini. Lanjut. Nah, tadi sudah dibahas ada berdaun indah, berbunga indah, ada pot plant digantung, ada yang pot plant biasa. Nah, kami pun ada satu bagian untuk pot plant ini namanya mix plant. Nah, mix plant ini namanya juga mix, dalam satu wadah itu ditanami beberapa jenis tanaman. Nah, ini kegunaannya adalah untuk lokasi-lokasi yang tidak punya lahan, tidak punya teras, tidak punya tempat, tapi tetap mau menikmati tanaman yang beraneka jenis di dalam wadah, ditempatkan di tempat yang tidak ada tanah sekalipun. Misalnya kami biasanya di sini apartemen, misalnya apartemen atau mall yang tanaman tersebut bisa disimpan bukan di tanah, bisa di atas konblok atau di tempat-tempat yang memang tidak ada tanah sekalipun.
Nah, untuk membuat mix plan ini tentunya diperlukan pengetahuan tentang sifat tumbuh dari tanaman-tanaman yang akan disatukan. Kita harus tahu mana yang suka panas, mana yang teduh, mana yang suka kering, mana yang suka air. Sehingga harus ditanam yang mempunyai sifat yang sama. Tidak boleh kita menanam yang suka air disatukan dengan yang tidak suka air. Atau sebaliknya, yang satu suka teduh, yang satu suka panas. Itu nggak boleh disatukan. Nah, itu akan mempersulit untuk pemeliharaan. Selain itu juga kita harus sifat tumbuhnya harus tahu. Ada yang tegak, ada yang membulat atau mounding, ada yang menjuntai, ada yang merambat, sehingga di dalam satu wadah itu kita harus tahu mana yang akan ditempatkan di tengah, mana yang akan ditempatkan di ujung, mana yang akan ditempatkan di tepi, sehingga bentuknya nanti hasil akhirnya setelah mereka tumbuh itu membentuk satu rangkaian yang bagus, tidak saling menghalangi pertumbuhannya. Jadi yang satu ke atas, yang satu ke tengah, yang satu ke bawah, tidak boleh saling menghalangi karena nanti akan membuat tanaman tersebut kacau kalau sifatnya tidak kita atur dari awal penanaman. Itu tentang mix plan. Next, ada contohnya. Nah, ini contohnya. Jadi yang ada daun, ada bunga. Nah, kebetulan kalau ini sifatnya ada dua tanaman yang sifatnya yang satu lebih ke arah tegak, yang satu ke arah membulat untuk di pinggirannya. Kemudian wadahnya biasanya dipilih yang lebar, tidak terlalu tinggi. Juga kemasannya bisa paling banyak adalah pakai dari gerabah. Lanjut. Kalau ini rangkaian dari mix plant atau campuran dari berbagai jenis tanaman berdaun indah. Di sini ada aglonema, ada syngonium, ada di sini ada snake plant itu Fittonia di sini. Ada juga sirih gading. Ya, next. Di sini bisa dilihat ada juga yang campuran dari bunga dan daun juga seperti halnya tadi. Ada untuk mix plant ini bisa dibuat minimum 2 jenis tanaman yang disatukan atau paling tidak 3 sampai 4 jenis tanaman juga bisa. Nah, kalau di tempat penjualan bisa juga dari mix plant ini ditambahin ornamen-ornamen hiasan-hiasan yang akan menambah keindahan dari mix plant tersebut. Nah, ini masih mix plant dari campuran bunga dan daun. Lanjut. Nah, tadi yang saya bilang bagian pinggir itu yang ada juntai-juntainya ke bawah. Nah, untuk ini kita udah masuk ke segi bagaimana bisnis harus berjalan. Jadi kalau kita tadi membuat pot plant, kita jual satuan pot plant biasanya di sini sekitar 15.000 satu pot. Nah, ada juga kalau pot kecil adanya 10.000. Nah, supaya kita bisa mendapatkan nilai yang lebih dari tanaman tersebut, kita buat nilai tambah dari tanaman tersebut, misalnya kita membuat rangkaian. Kalau tadi saya buat mix plant itu tanamannya hidup, ditanam dari awal. Kalau ini kita buat rangkaian dari tanaman-tanaman disatukan, kemudian dibuat dalam satu parcel. Nah, ini untuk meningkatkan nilai penjualan. Kalau dilihat misalnya tanaman ini kurang lebih ya 10 tanaman, mungkin sekitar 100.000. Tapi kita bisa jual dengan nilai sekitar 250.000 untuk sebuah rangkaian seperti ini. Jadi diperlukan ada teknik-teknik untuk seninya bagaimana kita cara merangkai supaya
tanaman-tanaman kalau orang beli satuan mungkin cuma 10 pot, tapi setelah beli satu ini nilainya bisa 2-3 kali lipat. Next. Nah, untuk peningkatan nilai tambah ini tentunya sangat diperlukan kreativitas. Ada seni-seni yang harus kita masukkan ke sana. Bagaimana menyatukan tanaman-tanaman dengan warna yang serasi, kemudian juga bentuk tanaman yang serasi, semuanya tambah-tambah pita, tambah-tambah keranjang. Nah, itu perlu kreativitas. Biasanya anak-anak muda ini sekarang lebih pintar-pintar daripada orang-orang yang sudah tua-tua. Anak muda sangat kreatif, apalagi sekarang bisa lihat contoh dimanapun di dunia digital, bisa lihat orang-orang seperti apa menjual kreasi-kreasi tanaman-tanaman mereka. Nah, dengan adanya peningkatan nilai tambah ini, produk menjadi eksklusif. Kita bukan hanya jualan pot plant, tapi kita menjual sebuah rangkaian, sebuah parcel. Nah, tentunya ujungnya adalah harga jual akan menjadi mahal. Nah, bisa juga untuk tanaman pot tadi, untuk nilai jualnya lebih adalah untuk souvenir. Nah, untuk misalnya tanaman hanya dengan ditambah bungkus, kemudian pita, ini juga kita bisa jual lebih mahal dibanding kalau kita hanya jual tanamannya saja. Untuk souvenir tanaman ini, pengalaman kami sangat bagus antusiasnya dibanding mereka mendapatkan souvenir yang sudah sangat biasa, misalnya yang lain. Nah, tanaman ini mereka sangat senang karena begitu nyampe ke rumah, mereka masih bisa rawat dan nikmati untuk beberapa lama. Untuk event tertentu, kami juga membuatkan souvenir dengan tentunya tambahan apapun yang diperlukan untuk ornamen-ornamen, misalnya Imlek. Untuk Imlek tentunya kita tambahkan tulisan-tulisan yang berbahasa Cina. Kemudian juga ada tambahan pita-pitanya yang sesuai dengan event. Misalnya kalau untuk Imlek ini biasanya pakai warna gold dan merah. Lanjut. Nah, ada juga parsel bunga. Parsel bunga tergantung kalau yang di atas ini tanamannya hidup, kemudian kita rangkai. Tapi kalau yang tanpa pot ya, kalau di atas ditanam, kemudian kalau yang di bawah kita hanya seperti tadi yang saya sampaikan, ini dimasukkan ke dalam satu rangkaian, tapi tidak dilepas dari kemasannya. Lanjut. Ini masih rangkaian tanaman. Sudah banyak teman-teman yang berjualan parcel. Jadi dari tempat kami mereka beli tanamannya, kemudian mereka kreasikan dengan mereka sendiri. Jadi ada yang kami jual sendiri sudah menjadi rangkaian, ada juga pembeli yang merangkai sendiri tanamannya dengan ornamen-ornamen yang mereka miliki. Lanjut. Ini masih juga sama, bisa dibandingkan. Sebelah kiri adalah pot plant original, kemudian yang kanan adalah pot yang sudah kita masukkan ke dalam wadah yang cantik, sehingga penampilannya jauh sekali beda. Ini juga sama, kita pakai tas ya, tas plastik, tapi berwarna, sehingga tanaman pot dimasukkan juga menambah nilai. Masih sama dengan wadah yang lain untuk tanaman ini sebenarnya tipe kadaka ya. Berikutnya setelah tanaman pot adalah tanaman landscape. Nah, ini yang saya tadi ceritakan tentang tanaman semusim. Jadi tanaman landscape yang paling banyak diproduksi adalah tanaman hias semusim,
biasanya nama lainnya adalah bedding plants atau tanaman hamparan. Kenapa disebut tanaman hamparan? Karena kalau kita menanamnya hanya 1-2 tanaman itu tidak indah, sehingga harus berupa hamparan paling minim, misalnya 3 meter, baru kelihatan itu adalah sebuah taman. Nah, untuk tanaman landscape ini biasanya produksinya dibesarkan dalam polybag. Jadi pada saat tanam ke lapangan nanti, fase tanamannya masih awal, tidak berupa tanaman yang sudah berbunga penuh. Karena untuk tanaman landscape ini diperlukan adaptasi dari si tanaman yang ada di wadah polybag ini terhadap lingkungan yang ada di taman. Jika kita menanamnya fase awal, tanaman masih bisa beradaptasi dengan baik sehingga tumbuh langsung subur. Tapi kalau kita tanamnya setelah masa berbunga penuh, adaptasinya kurang, malah lebih banyak stres karena tanamannya sudah lebih ke fase generatif. Next. Nah, ini contoh tanaman landscape. Ini kami dulu supply ke salah satu landscape di Bogor. Banyak sekali. Ini adalah Vimalahil di Gadog ya. Beberapa jenis tanaman disatukan di dalam satu landscape. Next. Ini tanaman hias landscape, dibuat sebuah motif karpet untuk tanaman petunia. Nah, kebetulan ini adanya di Taman Bunga Nusantara. Next. Kalau ini adalah landscape rumahan. Jadi tadi saya bilang kalau cuma 1-2 tanaman nggak indah, tapi ini paling minim, ini sekitar 3 meter, 2 meter ditanami bunga sudah membentuk satu taman yang kecil tapi tetap bagus. Nah, untuk landscape beberapa mungkin 10 tahun terakhir ini ada yang disebut dengan taman vertikal atau vertical garden. Ini diperuntukkan untuk konsumen yang tidak mempunyai lahan. Kalau tadi dengan dibuat mix plan itu kita bisa buat tapi ditaruh di bawah. Tapi kalau untuk vertikal ini kita bisa taruh secara tegak. Jadi bisa ditempelkan di dinding apapun, atau dibuat untuk pembatas. Jadi namanya taman vertikal. Nah, untuk taman vertikal ini tentunya tidak memerlukan banyak lahan karena ini disimpan secara tegak berdiri. Nah, kemudian untuk pilihan tanamannya kebanyakan dari tanaman hias daun. Karena kenapa seperti itu? Karena kalau tanaman berbunga sifatnya semusim, agak sulit untuk mengganti tanaman dari taman vertikal ini. Apalagi diharapkan untuk taman vertikal ini adalah low maintenance. Jadi para konsumen ini biasanya di hotel atau restoran atau tempat-tempat umum lainnya maunya tidak banyak pemeliharaan selain penyiraman dan pemupukan. Nah, bisa juga kita tanam macam-macam, bukan hanya ini tanaman hias, kita bisa tanam sayuran, tanaman obat atau apapun. Dan untuk taman vertikal ini kita bisa tempatkan di outdoor ataupun indoor. Nah, sehingga dengan tahunya nanti kita mau ditempatkan di mana, itu pun berpengaruh tanaman ini pilihannya harus sesuai. Kalau harus ditempatkan di outdoor, kita harus pilih tanaman-tanaman yang tahan panas. Tapi kalau kita akan tempatkan di indoor, tentunya pilihannya tanaman-tanaman yang harus di bawah naungan. Tidak bisa kita tanam tanaman yang tahan panas, tapi di dalam naungan itu juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Next, contohnya. Nah, ini ditempatkan di depan rumah, di dinding.
Ini ada variasi, ada bunga tapi yang sifatnya di sini ada tambahan bunganya sedikit sekali tapi berbunga juga untuk sifatnya tahunan. Kalau ini di dalam ruangan, sehingga diperlukan tanaman-tanaman yang suka teduh. Next. Nah, ini sayuran, kemudian aneka herbs bisa juga dibuat taman vertikal atau vertical garden. Untuk wadahnya pun kemasannya beragam. Untuk taman vertikal ini ada yang dibuat dari geotekstil, dia berupa kotak-kotak, atau juga kalau yang saya lihat di Bogor itu pot yang disusun dibentuk vertikal ke atas. Kalau ini juga berupa seperti talang-talang yang ditanami. Next. Ini masih vertical garden yang di dalam naungan untuk sebuah ruangan pembatas antara outdoor dengan indoor. Next. Nah, sekarang pindah ke topik lain. Beberapa tahun terakhir ada bunga-bunga yang mulai dikonsumsi, namanya edible flower. Nah, biasanya sejak lama sih sudah ada, misalnya di restoran itu ada bunga-bunga yang ditaruh untuk garnish, untuk hiasan. Tapi sekarang penggunaannya lebih banyak lagi karena bukan hanya sebagai hiasan, tapi bunga tersebut dicampurkan untuk langsung dimakan. Biasanya misalnya untuk salad atau untuk puding ataupun cake dan lain-lain. Nah, untuk bunga ini paling banyak dipakai karena khasiatnya yang banyak mengandung antioksidan. Jadi baik untuk kesehatan. Nah, kemudian juga nanti pemakaiannya tidak pernah langsung full murni bunga, tapi selalu dicampur untuk salad atau hiasan kue, cake, puding, ataupun garnish. Next. Ini contoh-contoh untuk pemakaian edible flower. Nah, seperti dilihat ya, ada cake dengan hiasan bunga itu viola, kemudian juga campuran di sini ada marigold dicampur dengan salad. Kemudian juga sini ada pensi, ada daun kenikir, ada viola dimasukkan ke dalam puding. Juga yang sebelah kanan ini cookies dengan hiasan dari pensi. Lanjut. Nah, ini kan ini perusahaan yang mulai dari produksi, pemasaran, kemudian nanti juga sampai ke packing dan lain-lain. Nah, dari yang saya gelutin ini sebenarnya hanya bedding plant dan pot plant dan bibit. Tapi sebenarnya saya ceritakan secara umum, jika ada yang mau bergelut di bidang floricultur secara umum, ini kita harus tahu dulu target pasarnya nih kemana. Setiap jenis tanaman ini pasarnya berbeda-beda. Misalnya tadi bunga potong. Bunga potong ini target pemasarannya adalah ke floris. Floris itu para perangkai bunga atau untuk dekorator. Nah, yang bedding plants ini tanaman landscape, kita target pasarnya adalah ke landscaper, para pembuat landscape atau juga bisa ke retail. Untuk pot plant, pangsa pasarnya adalah dekorator, landscaper, retail, atau para hobi-hobi. Nah, ini tahun 2020-2021 pada saat COVID, penjualan tanaman pot luar biasa meningkatnya mungkin lebih dari 100% karena mereka hobi-hobi yang banyak dia
di rumah, kemudian menjadi hobi baru untuk memelihara tanaman karena mereka tidak bisa keluar rumah. Nah, itu khusus untuk hobi-hobi meningkatnya pada saat mereka ada diam di rumah tahun 2020-2021. Kemudian kalau kita mau produksi bibit, kita jualnya ke grower. Grower ini adalah penanam, siapapun itu, baik perusahaan atau pengusaha ataupun petani. Jadi kalau bibit ini pasti pembelinya adalah yang punya kebun karena harus dibesarkan lebih lanjut, entah itu untuk tanaman pot, tanaman potong atau untuk landscape. Kemudian pangsa pasar yang tadi vertical garden yang saya ceritakan ini kita jarang bisa menjual ke retail atau hobi-hobi. Jadi pangsa pasarnya adalah hotel atau perumahan-perumahan atau ada juga restoran. Nah, kalau edible flower ini pangsa pasarnya adalah restoran dan hotel. Edible flower masih termasuk eksklusif karena masih mahal sehingga masih terbatas para pemakainya. Saat ini kebanyakan masih orang asing yang paling banyak mengkonsumsi edible flower. Lanjut. Nah, tentunya apa kiat sukses untuk berbisnis di tanaman hias, kita harus fokus. Dari yang saya sampaikan tadi kan sangat banyak, kelompok tanamannya banyak, jenis tanamannya banyak. Nah, itu nanti harus fokus. Seperti kami di sini hanya 2 kategori, yaitu pot plant dan bedding plants. Nah, dari kelompok tanaman di sini kita harus fokus, kita mau di bidang mana. Kita mau bunga potong, kita mau pot plant. Kemudian juga kita harus tahu, kita mau nanam di mana. Dataran rendah, dataran tinggi, itu juga pengaruh ke pemilihan produk yang akan kita tanam. Nah, tentunya selain fokus, kita harus membina hubungan yang baik terus-menerus dengan konsumen dan supplier. Tanpa konsumen, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa karena kita perlu menjual, tapi juga supplier. Supplier dalam hal ini supplier bahan baku, supplier semuanya untuk produksi dan pemasaran. Karena kalaupun kita produksi sudah bagus, tapi supplier yang berhubungan dengan misalnya untuk packing, kertas pembungkus, atau yang lain-lain juga tidak lancar, akan ada hambatan juga. Dan kemudian juga membangun networking dan pertemanan yang luas dengan berbagai kalangan, baik instansi pemerintah maupun swasta. Nah, kami Bina Usaha Flora ini sudah lama menjadi mitra dari saat itu Balai Penelitian Tanaman Hias atau Baliti. Namun 2 tahun terakhir diputuskan ada dibagi 2 antara BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, dan ada yang ke BSIP, Badan Standarisasi Nasional. Sehingga kami sekarang menjadi mitra untuk BRIN, untuk para peneliti yang mau melanjutkan penelitian tanaman hias. Kami membuat MOU meneliti tanaman-tanaman yang kami perlukan, sehingga kami bisa memanfaatkan hasil penelitian para peneliti dari BRIN. Itu merupakan satu keuntungan bagi kami, mutualisme, mereka punya tempat untuk penelitian, sementara kami bisa memanfaatkan hasil penelitian. Di antara penelitian ini adalah misalnya ada varietas-varietas baru, hasil silangan baru, kemudian juga ada dari misalnya dari segi produksi, budidaya bagaimana pembibitan, bagaimana pemeliharaan produksi berikutnya. Jadi networking ini adalah penting sekali. Next. Nah, kemudian tentunya selalu inovasi, kreatif, berusaha untuk mendapatkan ide-ide dengan produk-produk yang unik. Dan yang kami lakukan yang terakhir adalah harus menjadi trendsetter. Menjadi trendsetter ada keuntungan, ada kelebihan. Tentunya kalau kita menjadi selalu terdepan, pasti ada follower. Nah, tapi dengan kita selalu menjadi trendsetter, kita sudah duluan. Nanti yang pengikut-pengikut yang niru-niru ini
tentunya tetap akan ketinggalan. Jadi itu yang harus selalu dilakukan supaya sukses. Karena kalau enggak, sangat banyak di dunia bisnis apapun, di mana lihat orang maju kelihatannya mudah, ngikut. Nah, setelah itu mereka tanpa pertimbangan yang banyak, misalnya terjadilah nanti perang harga. Follower ini nanti menjatuhkan harga. Nah, kalau kita tidak selalu berusaha untuk menghasilkan inovasi, selalu yang terbaru, ini kita akan ketinggalan, kalah oleh pesaing-pesaing kita. Lanjut. Nah, untuk prospek atau peluang usaha tanaman hias masih terbuka karena tanaman hias merupakan bagian dari budaya masyarakat. Kelahiran, kita kasih bunga, kemudian perkawinan, kematian, atau upacara-upacara adat. Kemudian juga merupakan bagian dari peradaban masyarakat modern untuk keindahan lingkungan atau simbol ungkapan perasaan, ungkapan simpati maupun empati. Kemudian juga perubahan gaya hidup menjadi lebih hijau, dalam hal ini banyak tanaman, jadi green living ya, hidup dalam lingkungan yang banyak tanaman. Next. Pemerintah ada melakukan juga program Green City, jadi pemerintah menargetkan berapa puluh persen, kalau nggak salah 30% ada ruang terbuka hijau di setiap tempat. Banyak juga yang bangunan-bangunan dirubah menjadi lahan terbuka hijau, dijadikan taman-taman. Ini adalah program bermunculan tempat-tempat wisata, agrowisata, sekecil apapun pasti mereka memakai tanaman hias. Kemudian juga dekorasi, event-event keagamaan, ya misalnya Natal, Tahun Baru, ulang tahun kota, maupun event-event nasional biasanya memerlukan tanaman hias untuk dekor. Lanjut. Waktunya ya Bu Ida. Sudah selesai Bu, ini sedikit lagi ya. Oh iya, oke. Baik, oke. Tadi masih sedikit aja. Jadi tantangan yang terberat di sini adalah persaingan antara nanti perusahaan dengan yang bukan perusahaan. Di dalam hal ini adalah di perang harga. Saya pikir sudah selesai untuk paparannya. Oke. Terima kasih sekali Bu Ida, membuka wawasan sekali bagi saya sendiri ya, kalau dari orang mikrobiologi yang tidak terlalu mengenal tanaman tapi senang dengan tanaman. Saya mengambil kesimpulan juga bahwa sebagai pengusaha tanaman itu tentu harus berilmu ya tentang tanamannya itu sendiri. Tapi sebagai konsumen pun kita juga harus punya ilmu supaya tidak merasa kecewa pada saat membeli ya, seperti yang tadi disebutkan Bu Ida di awal. Ya, kalau beli tanaman dari Cipanas mah jangan, soalnya tidak tahan ya, karena memang ternyata tanamannya semusim gitu ya. Jadi maksudnya masyarakat dalam membeli tanaman itu juga harus punya ilmunya, atau setidaknya bertanya lah ya pembeli ini bagaimana tahannya, supaya tidak timbul kekecewaan, kemudian juga tidak timbul konotasi-konotasi negatif terhadap prospek ini gitu ya. Tapi sebetulnya memang hidup masyarakat kita ini sangat berubah ya, lifestyle-nya sekarang sudah porsi rekreasi dan keindahan itu menjadi punya porsi yang lebih besar dari zaman dulu ya. Kalau dulu pikirannya cuma kenyang, sekarang tuh harus pergi ke tempat-tempat yang indah, atau di rumah harus juga dibuat nyaman, sehingga prospek pengembangan bunga hias ini menjadi besar dan peluangnya besar. Tapi seperti Ibu Ida katakan pula, inovasi dan kreativitas itu sangat penting untuk bisa berlanjut. Ya, jadi saya kira ini ada beberapa pertanyaan. Dari pertanyaan nomor 1 sudah saya jawab ya, saya merasa saya jawab, karena masing-masing harus punya ilmu sebelum membeli untuk tidak mendapatkan atau memberi kesan yang
atau merasa dirugikan gitu ya. Jadi itu yang penting. Nah, pertanyaan kedua ini dari Saudara Mawan Wisaputra. Selama menggeluti bisnis tanaman hias, apa saja tantangan yang sering dihadapi dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Gimana Bu Ida? Tentunya tantangan dalam bisnis tanaman hias itu bukan hanya di penjualan, di pemasaran ya, tapi juga mulai dari produksi. Nah, dari produksinya ini tentunya karena makhluk hidup dan kami mulai produksi dari mulai semai, dari kecil, dari mulai benih, kemudian disemai jadi bibit, bibit kemudian dibesarkan. Nah, tentunya itu juga tantangannya banyak sekali, hama penyakit, kemudian nanti bagaimana mengatur supaya mereka tumbuh dengan baik. Tentunya tantangan tersebut kita atasi dengan banyak menambah ilmu ya. Jadi setiap setiap pertumbuhan itu kita amatin betul. Kalau gagal kenapa? Kalau berhasil kenapa? Jadi kita nggak bangga dengan berhasil. Karena suatu saat mungkin mengalami ketidakberhasilan, tapi jadi kita catat kalau tidak berhasil kenapa, kalau berhasil kenapa. Jadi setiap apapun kejadian di produksi ini kita catat. Tantangan yang lainnya tentu ada penggunaan pestisida juga tidak? Ada Bu. Ada. Ada. Jadi kami untuk tanaman hias masih banyak memakai yang kimia ya, yang kimia. Kami sedikit sekali memakai ada dari untuk yang organiknya masih sedikit. Oke. Nah, kemudian tantangan yang lain tentunya pemasaran. Pemasaran yang tadi misalnya sekarang perkembangan 2020-2021 tuh melesat tinggi sekali karena efek dari COVID ya, orang-orang diam di rumah banyak melihara tanaman. Tapi setelah itu kan orang juga keluar, kemudian daya beli juga sudah menurun. Nah, ini bagaimana tantangan kita di sini untuk pasar? Tentunya kita harus memperluas jejaring untuk menawarkan produk. Kami di sini paling ada IG, ada juga Facebook, dan kemudian juga kami bekerja sama dengan para penjual bunga yang live sale. Kami kan sini udah generasinya udah lain ya, tapi para konsumen-konsumen kami terutama yang muda-muda, mereka melakukan live sale di tempat kami. Jadi kami fasilitasi, silahkan yang mau live sale, mereka mempergunakan, mereka tidak perlu punya produk kan, mereka hanya datang dengan perlengkapan visualnya ya, mereka pasarkan produk kami melalui live sale. Nah, itu juga membantu. Jadi tentunya tantangan ini pasti ada terus. Jangankan setiap tahun, bulan per bulan juga nanti rubah terus untuk penjualan ini. Jadi seperti itu intinya mah kita nggak pernah berhenti belajar apapun, mulai dari produksi, pemasaran dan lain-lain. Ya, saya jadi teringat waktu almarhum Prof. Endang Sundang Mantu itu souvenirnya adalah tanaman cabenya Pak Syukur yang warna-warni macam-macam itu. Gitu. Memang sangat berkesan kalau kita punya souvenirnya dalam bentuk tanaman ya. Iya. Dari berikutnya ini ada Gifari yang sangat berterima kasih atas pemaparan usaha tanaman hias. Beliau punya 3 pertanyaan. Apakah jenis varietas tanaman yang ingin dikembangkan itu perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan kualitas tanaman yang ingin dicapai? Kemudian bagaimana mendapatkan bibit jenis tanaman yang memiliki jenis atau varietas yang mampu menghasilkan kualitas yang bagus? Kemudian apakah kita dapat mengaplikasikan ilmu pewarisan sifat? Nah, ini misalnya Mendel nih mengawin-ngawinkan yang kita pelajari dalam mengembangkan tanaman hias ini khususnya untuk mencapai tanaman hias yang memiliki warna dan kualitas tertentu. Nah, bagaimana Bu Ida sendiri dalam mengembangkan tanaman-tanaman yang dipilih? Silakan Bu Ida.
Oke, saya mungkin nomor 2 ya. Untuk, kami sendiri, eee, pada awal 30 tahun yang lalu, itu kami, melakukan dulu percobaan. Jadi dari hampir 1.000 varietas kami coba, itu terpilih sekitar 30%. Jadi untuk pemilihan varietas ini harus melalui percobaan, Bu. Kita tanam dulu, kemudian kita tahu karena, mmm, kebanyakan ini kan tanaman introduksi ya. Jadi Hmm. kami tidak berusaha bagaimana menumbuhkan tanaman tersebut, tapi kami menyeleksi mana yang mau tumbuh di sini. Ya. Karena akan sangat sulit dan mahal memanipulasi lingkungan supaya mereka mau numbuh, bisa mungkin ya dengan tambahan segala macam fasilitas, tapi kan jatuhnya mahal. Ini kami memilih mana yang mau, yang bagus, bukan mau ya, mana yang tumbuh bagus diadaptasi di kita. Itu pemilihannya dari situ. Nah, tentunya ini kami sudah 30 tahun lalu, sampai sekarang pun kami terus-menerus melakukan, pemilihan-pemilihan jenis, Bu. Jadi kami tidak pernah puas dengan satu jenis, karena perkembangan di tanaman hias di luar juga banyak. Jadi kami terus mencoba varietas tersebut bisa tumbuh dengan baik nggak di sini. Tentunya dengan budidaya di sini, standar di sini ya. Nah, kemudian, kalau untuk tadi mungkin yang pertama saya masih kurang paham, tapi kalau yang nomor 3 ini dengan BRIN, divisi hortikultura, kami mengadakan kerjasama, yang sekarang sedang dilakukan adalah, membuat SOP untuk produksi. Misalnya yang sekarang kita lakukan adalah tanaman impatient. Jadi impatient ini adalah tanaman yang, merupakan habitat asli Indonesia. Ini banyak di seluruh Indonesia. Impatient ini kan pencar air kan ya, semua tahu di seluruh Indonesia ada. Kemudian mereka kumpulkan, awalnya ya sejarahnya mereka kumpulkan kemudian dihilangkan dengan yang dari luar. Nah, ini tuh udah dibawa ke Jepang, Sakata Jepang. Nah, sisanya yang ada sekarang ini, bagaimana tanaman tersebut disilangkan juga, karena impatient ini tanaman yang sifatnya, harus ditanam di tempat teduh, kemudian harus banyak air. Nah, perkembangan berikutnya adalah bagaimana menyilangkan atau bagaimana, memberikan perlakuan dengan, misalnya ada pengatur tumbuh, supaya impatient ini bisa tahan panas, supaya impatient ini bisa tahan kekurangan air. Jadi ini sedang kami, adakan kerjasama dengan BRIN ya, Bu, ya. Ada. Jadi eee, kami memfasilitasi para peneliti untuk melakukan penelitian di sini, juga mahasiswa-mahasiswa yang mau, ada juga praktek di sini atau penelitian di sini yang nanti, disesuaikan kebutuhan tanamannya atau jenisnya atau apapun itunya, temanya yang akan diteliti. Yang nomor 1, mohon maaf Ibu. Iya, nomor 1 kayaknya sudah terjawab, Bu. Misalnya ingin dikembangkan, perlu diperhatikan, disesuaikan dengan kualitas tanaman yang ingin dicapai. Itu kan berarti Ibu melakukan seleksi itu ya, bahwa seleksi untuk yang bagus, yang tumbuh. Kayaknya itu sudah terjawab kan. Jadi memang karena kurikulum yang sekarang itu juga ada MBKM, jadi bisa ya Bu magang di tempat Ibu untuk mahasiswa kami. Iya. Setiap tahun pasti ada. Tahun ini ada dari Politeknik Lampung, Polinela, Politeknik Payakumbuh, kemudian sekarang sedang ada Polbangtan Bogor, kemudian 2 minggu lagi dari Brawijaya Pertanian. Jadi beberapa tahun lalu BDP. Kalau biologi mah udah lama nggak ada kirim ke sini. Iya. Baru memang MBKM ini baru 2020 kan kita sedang menata, dan baru angkatan yang kakak kelasnya mereka ini yang masuk dalam program itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari King Budi Satria Halim. Salah satu faktor penting dalam bisnis tanaman hias ini tentunya transportasi dari tanaman hias itu sendiri, mengingat konsumen yang bisa saja tersebar di seluruh wilayah Indonesia bahkan di luar Indonesia.
Pertanyaan saya, bagaimana strategi atau cara packaging dari tanaman hias ini sendiri agar tetap fresh dan tahan lama sehingga sampai pada konsumen dengan selamat? Nah, mana Bu? Oh iya, tentunya, untuk tanaman hias ini pada saat pembeli beli ya, eee, oke, saya ceritakan dulu, kami di sini pasar, tanaman hiasnya ini untuk bibit kami sampai ke seluruh Indonesia, bisa sampai Manado, Medan, Brastagi ya, kemudian juga ke Payakumbuh. Nah, jadi packaging ini tergantung dari tujuan kemana dan memakai apa. Nah, tentunya kalau bibit, kalau untuk, eee, luar kota luar kota ini kita masih bisa jangkau dengan bis. Luar kota contohnya Jawa Tengah, Jawa Timur, kita masih bisa pakai bis, kereta, kemudian bisa juga pakai travel. Nah, kemasannya ini, yang utama banget adalah berapa lama si, eee agen atau apa namanya, misalnya kalau, bis itu bis misalnya ke Bali 2 hari. Nah, tentunya kita, dari pengalaman, tanaman apa yang tahan 2 hari, packing-nya seperti apa. Nah, kemudian itu kan kalau bibit juga kita ada yang, kirim dengan kemasan, ada yang dicabut. Jadi yang terpenting adalah kita harus tahu dulu berapa lama si pengirim ini jasa kirim sampai di tempat tujuan. Ya, Nah, kemudian kita sesuaikan packing-nya. Nah, ya. Jadi untuk, macam-macam ya Bu, packingnya. tanaman tentunya sebelumnya kami pengalaman dulu ya. Kami sebelumnya pengalaman dulu, karena tidak semuanya mulus. Misalnya harusnya 2 hari, nyampenya 4 hari, hancur. Sehingga kita pada saat ada konsumen baru, misalnya yang kita tidak pernah tahu, kita tanya ke jasa, "Berapa lama kirim?" "Oh, 4 hari." Kita pasti akan tolak atau kita sarankan tanaman yang benar-benar kuat. Kalau misalnya seperti anggrek itu kan bisa sampai seminggu bisa, atau tanaman-tanaman yang, kering, tahan kering itu masih bisa. Jadi yang pertama adalah harus tahu berapa lama jasa ekspedisi nyampe ke tempat tujuan. Hmm. Nah, itu yang paling penting karena itu pengaruhnya di situ. Yang kedua adalah tentunya tanaman apa yang mereka beli. Kami pun akan, rekomendasikan bahwa tanaman tersebut tidak akan tahan ke tempat, konsumen tersebut karena, sifatnya bukan hanya lamanya tapi juga sifat tanaman tersebut. Tapi Ya. secara umum yang kami lakukan, kami hanya melayani yang bisa sampai maksimum 3 hari. Kan maksudnya di tanaman tempat kami ya, Iya, iya, kalau di tempat lain bisa seminggu karena tanamannya memang tahan seperti itu. iya. Mungkin datang sendiri ke tempat Ibu ya kalau mau beli. Oke, kita selang dulu dengan yang ingin menyatakan sendiri pertanyaannya kepada Richard ya. Pada panitia boleh di unmute. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Richard dari ST30 ingin bertanya. Kan mengenai perkembangbiakan atau usaha bunga ini kan pakai ilmu biologi ya. Ada kan orang tuh yang benar-benar paham secara teori karena mereka sekolah atau belajar. Ada juga misalnya kayak penjaga toko gitu atau karyawan dia taunya karena pengalaman gitu. Nah, berdasarkan hal tadi, saya ingin bertanya, Bu, terkait untuk, inventory ataupun, logistik tadi mungkin sudah disinggung ya, inventory, logistik, dan untuk pengefektifan dari perkembangbiakan tanaman itu sendiri, itu, mungkin apa saja ya ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman yang bisa cukup memberikan kontribusi? Kayak misalnya perbedaan bunga ini dengan bunga yang ini, itu gimana, Bu, contohnya? Dan yang kedua mungkin tentang ini ya yang belum disebutkan, tentang musim, Bu, tentang musim dan cuaca. Karena kan sekarang ini tidak menentu juga ya. Apakah itu menjadi tantangan tersendiri dan, bagaimana ya, Bu, cara menanggapi untuk musim dan cuaca tersebut? Terima kasih.
Ya, terima kasih, dari Richard. Tentunya kita harus tahu tanaman ini kan kelompoknya ada yang sukulen, ada berair ya, ada berair, kemudian juga ada yang kering. Nah, tentunya pengetahuan-pengetahuan ini yang penting. Kalau lebih banyak yang pakai biologi sih, mereka masuk genus mana misalnya kan, Solanaceae. Kita harus tahu sifat-sifatnya. Kemudian juga sebenarnya sangat banyak kalau misalnya ini herba, ada yang batang basah, kemudian ada yang berkayu. Nah, ini kalau untuk budidayanya mulai dari perbanyakannya juga akan beda. Misalnya dalam pemilihan media aja, misalnya eh, yang banyak air kita sesuaikan porositasnya, misalnya porositas itu jadi di dalam media ini campurannya itu kita harus tahu berapa banyak yang ada yang suka basah berarti kita harus menambah komponen media yang menyimpan air. Tapi ada juga tanaman yang dia suka kering. Si medianya harus disesuaikan porositasnya dipertinggi sehingga air lebih banyak keluar. Kita harus campurkan banyak bahan-bahan yang bukan menyimpan air tapi melarutkan air, meneruskan air. Jadi di perbandingan komposisi medianya juga harus disesuaikan. Jadi tentunya saya sebenarnya orang biologi, tapi dengan bekerja di bidang budidaya tanaman hias, saya belajar budidaya. Padahal itu kan bidangnya BDP ya, orang-orang agronomi. Tapi ilmu biologinya juga tentunya harus bisa dipakai, terutama dalam pengelompokan tanaman. Kalau kelompok-kelompok berdasarkan, saya sih nggak pakai teori genus segala macamnya ya, tapi paling nggak tahu lah kelompok suka air, kelompok herba, kelompok berkayu, seperti itu. Jadi pada saat pemilihan medianya pun kita pisahkan. Nah, kemudian tadi untuk musim dan cuaca. Sekarang ini cuacanya sedang tidak baik, panas hujan. Nah, tentunya ini sangat pengaruh. Nah, tentunya modifikasi lingkungan walaupun ini tetap harus dilakukan misalnya di pembibitan. Pada saat cuaca panas kita kalau membibitkan ini kita harus tutup dulu. Paling enggak ada sekarang koran udah nggak ada. Jadi kita biasanya pakai spunbond. Spunbond itu kan menyimpan air, menyerap. Tapi pada saat ini karyawan juga harus tahu, kami tegaskan ke karyawan lihat cuaca, panas atau mendung atau hujan. Jadi mereka tidak ada baku misalnya sekarang harus pakai ini, harus tutup atau enggak, mereka harus lihat cuaca. Ini panas sekali, kemudian pembibitan kita harus tutup dengan kalau dulu waktu ada koran kita koran basahi supaya lembab. Kalau sekarang kita pakai spunbond. Nah, sebaliknya kalau cuaca hujan, tentunya kelembaban tinggi kalau kita tutup kita harus buka. Kemudian juga media. Pada saat musim hujan, kita media usahakan seporos mungkin supaya terutama tanaman yang di luar, yang outdoor, yang kena hujan, itu tidak kena air langsung kering. Jadi maksudnya tidak menyimpan air banyak, jadi harus langsung kering. Jadi porositasnya ditinggikan. Tapi sebaliknya pada saat musim kemarau, harus tanaman itu lebih banyak menyimpan air, sehingga penambahan bahan-bahan yang menyimpan airnya lebih banyak. Itu jadi untuk cuaca musim ini kebetulan sekarang kan udah nggak bisa diprediksi 6 bulan pertama hujan, 6 bulan kemarau. Ini situasional ini harus tergesit mungkin diatasi. Mohon maaf yang logistik ini bisa diulang, Dek. Mas sudah di mute lagi. Tadi sudah Oh ya disinggung. udah. Sudah disinggung. Untuk yang logistik sudah disinggung Oh ya udah sebetulnya, Bu. tadi ya. Jadi tidak jadi ditanya. Jadi gitu ya. Jadi pelajaran biologi banyak kepake kok nanti. Ya. Oke. Baik, Bu, terima Penanya kasih. penanya kedua Muhammad Zian. Ada panitia, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bu Anja, Bu Ida, dan rekan-rekan panitia. Sebelumnya izin off-cam karena kendala sinyal.
Lalu izin memperkenalkan diri semuanya. Nama saya Muhammad Zian Alhanin dari Teknik Mesin dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian dari kelas ST30. Mungkin saya lebih bertanya ke teori dan etika atau kebijakannya. Pertanyaan saya adalah bagaimana dampak pembiakan dan perbanyakan tanaman hias terhadap kelangsungan genetik spesies asli, khususnya terkait pemilihan varietas tertentu pada suatu spesies tanaman hias. Karena menurut saya, pemilihan varietas tanaman hias yang diproduksi secara massal dapat mengarah pada penurunan variasi genetik dalam populasi spesies asli. Jika hanya varietas tertentu yang dibiarkan dan dikembangkan secara luas, variasi genetik dalam spesies asli dapat menyempit. Hal ini bisa saja mengurangi adaptabilitas dan ketahanan spesies terhadap perubahan lingkungan atau serangan penyakit. Jadi sekali lagi pertanyaan saya adalah bagaimana dampak pembiakan dan perbanyakan tanaman hias terhadap kelangsungan genetik spesies asli. Terima kasih. Waduh, berat sekali pertanyaannya. Di tempat kami ini sumber bibit ada 2 dari benih. Kebetulan untuk benihnya ini masih hibrid, pakai hibrid, kemudian masih ada sedikit ketergantungan terhadap impor. Jadi banyak, kalau yang hibrid kami tidak bisa lakukan pemulihan sendiri, jadi kami masih impor. Tapi ada beberapa juga benih yang sifatnya open pollinated (OP), kita produksi sendiri, kami produksi sendiri. Tentunya untuk mendapatkan benih OP ini kita terus-menerus mempunyai indukan mother stock, sampai ada juga kita coba ada istilahnya galur murni. Jadi kita penyeleksian benih dari yang kita tanam sendiri yang OP. Jadi OP kan yang tidak perlu dikawinkan ya. Nah, yang lainnya adalah vegetatif. Untuk vegetatif sifat tanamannya relatif tetap. Nah, untuk yang tadi ditanyakan sumber daya genetik, kebetulan kami sendiri sini kan jenis-jenis tanamannya bukan tanaman yang bukan tanaman spesies yang dari alam. Kebanyakan kami dari tanaman-tanaman yang sudah melalui budidaya yang banyak ya. Jadi banyak juga yang awalnya dari alam, kemudian dibudidayakan melalui kutub jaringan, baru setelah itu diperbanyak. Jadi saya sebenarnya kurang paham untuk bagaimana supaya tetap menjaga variasi genetiknya, karena memang tanaman yang kami produksi ini bukan tanaman-tanaman spesies-spesies yang dari alam. Saya bisa membantu nggak, Dek, untuk jawabannya? Bu Anya bisa bantu? Iya, kayaknya cukup, Bu, jawabannya. Begitu. Nanti karena waktu juga yang mepet ya, mudah-mudahan Zian puas dengan jawabannya. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang saya ringkas saja yang mohon jawabannya ringkas. Ada pertanyaan yang apakah ada risiko kesehatan terkait dengan mengkonsumsi edible flower? Nah, kebetulan saya kemarin juga mendengar itu info bahwa di Jayakusuma yang sudah layu, jadi dia mekar, terus besoknya kan dia layu, itu bisa dipecel katanya. Benar enggak ya? Jadi apakah Ibu ngerti tentang edible flower itu? Untuk edible flower tentunya syarat yang pertama adalah non pesticide, tanpa pestisida dulu ya. Iya. Nah, sebenarnya di tempat kami tidak menjual bunganya langsung. Jadi kami menjual tanaman edible flower ke para pelaku nanti yang mereka yang akan jual. Jadi, tapi mereka ada treatment lagi. Kalau di kami kan di tempatnya polybag. Kemudian mereka pindahkan ke teknik mereka. Ada yang organik, ada yang sistem NFT itu yang dalam aliran air. Nah, itu mereka di sana udah pasti tanpa pestisida. Kemudian mereka panen. Nah, efek sampingnya sebenarnya yang ditakutkan adalah kan bawaan dari pestisida ya. Nah, itu tapi kalau untuk para pelaku edible flower ini udah tahu bahwa mereka ini pasti harus tanpa pestisida. Nah, kalau yang
edible flower kan ada, kebetulan yang saya ceritakan tadi kan yang tanaman-tanaman semusim. Sebenarnya kalau yang lokal sendiri kan banyak ya dari yang dibilang edible flower-nya sebenarnya bukan hanya dimakan, termasuk yang diminum kan, untuk dibuatkan Seperti minuman telang ya. ya, bunga telang. Telang, kemudian juga apa rosella, hibiscus ya seperti itu. Kita nanam sendiri di rumah begitu ya. Ya. Nah, kalau Wijayasukma saya mah tidak tahu. Nggak tahu, kita juga baru kemarin dapat. Iya. Ini itu kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana menentukan harga dalam menentukan harga jual gitu. Ya. Kalau untuk menentukan harga jual, yang pertama sekali tentunya kami harus mengetahui HPP, harga pokok penjualan. Nah, ini komposisinya adalah direct cost, biaya langsung. Biaya langsung misalnya ini kan udah jelas kan, kalau mulai dari penanaman kita ada benih, kemudian ada media, pupuk, kemudian tenaga kerja upah langsung, itu menjadi namanya direct cost. Nah, kemudian kalau ini adalah perusahaan, ada tambahan namanya fixed cost, beban yang harus kita tanggung, gaji, pajak, telepon, listrik, yang lain-lain itu menjadi, atau konsultan, kalau ada konsultan, pajak-pajak lain itu menjadi fixed cost. Nah, direct cost ditambah fixed cost, kemudian muncul harga pokok penjualan. Dari situ kita akan tentukan kita harus mengambil margin berapa persen. Mengambil margin keuntungan berapa persen, muncul harga jual. Nah, tapi jangan salah, di dunia bisnis ada pesaing. Kita harus memikirkan juga harga kita dibanding pesaing bagaimana. Kalau kerendahan mah nggak masalah, tapi kalau terlalu tinggi, karena tanaman hias termasuk sekunder atau mungkin tersier. Orang saat ini terutama mungkin ya kemahalan tanaman hias nggak beli nggak apa-apa. Jadi kita harus perhitungkan, selain tadi kita udah punya hitungan, kita perhitungkan juga harga jual di luar yang tanaman sejenis. Tapi untungnya kalau kita trendsetter, tidak ada pesaing karena kita duluan, berapapun harga yang kita pastikan, harga yang kita tentukan kita nggak punya pesaing, jadi aman, lebih aman. Jadi ya pembeli karena sesuatu yang baru, harga tinggi pun mereka akan beli. Setelah itu baru yang saya ceritakan ada follower lagi, kita baru setelah itu menyesuaikan, mungkin akan diturunkan. Nah, ya, jadi memang inovasi dan kreativitas ya, mencari tanaman yang bisa dipasarkan gitu ya, kemudian disusun yang cantik gitu ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan satu, apakah bisnis tanaman hias ini kan juga dipengaruhi oleh jenis tanaman yang sekarang sedang tren misalnya. Apakah peluang itu selalu ditangkap? Seperti kemarin kan kalau nggak salah yang janda bolong apa ya, yang daunnya hijau bolong-bolong itu ya, tinggi sekali kan, terus yang punya di rumah dimalingin gitu kan. Gimana? Ya, karena kami udah 30 tahun di dunia tanaman hias, kami sudah sedikit mengetahui bahwa tren-trenan itu tidak akan lama. Yang namanya tren itu ada semacam mafia. Mafia, jadi kelompok tertentu mereka mengekspos tanaman tersebut, tapi sebenarnya itu adalah mafia, mereka antar mereka sendiri. Jadi nanti siapa yang menyiapkan bibit, siapa digembor-gemborkan, ini ada permintaan ini. Kami udah pengalaman di situ, itu dihitung paling maksimum 2 tahun. Sehingga kami tidak mengikuti seperti itu, karena ini udah sangat banyak. Mungkin beberapa kali. Adik-adik mah mungkin belum lahir, zamannya dulu ada palem. Tertarik. Oh iya, palem merah itu ya. Ya, di mana beli bijinya? Timbullah jualan beli biji, kita bibit, setelah numbuh nggak laku. Nah, selain itu, untuk bisnis yang seperti itu, tren-trenan, ini kayak bursa saham, harus manteng terus. Sekarang harga jual berapa? Harga segede itu. Jadi kalau enggak, hanya sukanya aja, oh itu 2 juta, nanem. Beberapa kita juga belum selesai nanem, harga udah turun. Atau mungkin udah nggak laku. Jadi untuk khusus kami yang tanaman sifat seperti itu kami tidak ikuti. Tapi cukup tahu. Oh, oke. Nah itu mungkin juga menambah wawasan buat pertanyaannya tadi nomor 1 itu ya. Bahwa memang ada kelompok mafia dan ada yang benar-benar jualan
Sayang waktu juga yang membatasi kita untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak Ibu Ida telah berbagi ilmu Sama-sama. dengan mahasiswa kita. Mudah-mudahan membuka wawasan. Dan berikutnya saya serahkan kepada panitia untuk nilai kuis ya yang akan di-share. Nah, mahasiswa jangan lupa men-scan barcode yang ada di samping dan namanya ditulis HP, nomor HP ya. Mana ditulis nomor HP. Ini lanjutkan akan diteruskan oleh panitia. Boleh, terima kasih Bu Anya. Silakan, ini sudah terlihat sudah banyak yang gabung. Ada 23 dari 400-an peserta ya. Silakan kita tunggu beberapa peserta yang lain untuk join. Tujuh puluh 74. Baik, 150 makin banyak lagi. Nah, ini harapannya semakin banyak lagi yang bisa ikut karena lumayan nanti untuk 3 nilai kuis terbaik nanti akan mendapatkan hadiah menarik berupa e-money ya. Ya, karena waktunya terbatas, kita langsung coba untuk mulai pertanyaannya. Sebentar. Ini dia. Silakan dibaca pertanyaannya, lalu dijawab. Sudah ada 180-an, 190-an yang sudah menjawab. Ada 200, ya. Ada 147 peserta yang berhasil menjawab benar dan yang lainnya kurang tepat. Tapi di antara 147 ini, kira-kira siapakah yang mendapatkan nilai terbaik dengan menjawab kuis ini yang paling cepat? Kita lihat jawabannya pada slide berikutnya. Nah, ini dia, ada Dendi Aditya, kemudian di bawahnya ada namanya tidak dikenal ya, nomor HP-nya, cuma karena Indra tidak memasukkan nomor HP, maka Indra tidak lolos ya, sehingga nanti digantikan dengan peringkat yang keempat, nanti akan dihubungi oleh panitia. Terima kasih, selamat untuk yang berhasil mendapatkan hadiah menarik berupa e-money. Saya kembalikan lagi ke Bu Anya. Oke, terima kasih. Oh, sayangnya hilang ya. Oke, terima kasih nih panitia. Wah, sayang sekali ya pemenang pertamanya tidak mendengarkan dari awal bahwa yang harus dimasukkan adalah nomor HP ya, bukan nama. Gitu. Oke, jadi berakhir sudah acara hari ini membuka wawasan minggu ke-14 tentang Kapita Selekta mata kuliah biologi dasar. Ya, biologi. Oke, saya bisa akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih kepada Bu Ida yang sudah meluangkan waktu dan terima kasih kepada para mahasiswa yang juga sudah hadir pada kesempatan ini. Saya tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Ida, Bu Anya, dan Bu Yo. Kita matikan dulu Zoom-nya ya. Terima kasih.